Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj MA. Waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Ashab al-fadilah, hadirat ulama wal masyayikh wal asatidz, Kiai Soleh, Kiai Hamdani, Kiai Marwan, dan para kiai yang lain, Kiai Imran Fauzi, dan yang kita banggakan Wakil Bupati Lombok Timur, Mustasyar Cabang NU Lombok Timur, Kiai Tuan Guru Haji Rumaksi, pengurus NU wilayah maupun cabang MWC Ranting, Badan Otonom, Muslimat Fatayat, Ansor Partai Musa, Pergunu, Sarbu Musi, Jam'iyatul Qura Hufad, Jamiat Thariqah Mu'tabar An-Nahdiyah, dan ISNU. Para pejabat yang hadir ada dari kepolisian, dari TNI, dari kantor dinas, seluruh forum komunikasi pemerintah Kabupaten Lombok Timur, sadati wa sayyidati, anisati, ashabi wa zumalai, abna'i wa banati, ayyuhal hudur. Alhamdulillah, NU sudah berusia 94 tahun, yang didirikan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, kakeknya Gus Dur, pendiri pesantren Tebu Ireng Jombang. Beliau adalah, kata orang Arab, ada buku Al-Haji Hashim Asy'ari awal wadi'i labinatil istiqlal fi Indonesia. Orang pertama kali yang meletakkan dasar-dasar nasionalisme di Indonesia. Bukan hanya kiai ngaji, Bu, juga kiai yang meletakkan dasar pemikiran nasionalisme kebangsaan di Indonesia pertama kali adalah Kiai Hashim Asy'ari. Maka NU yang didirikan ini mempunyai amanah dua, amanah diniyah dan amanah watoniyah. Apa yang pertama? Amanah amanah agama. NU bertanggung jawab, mempunyai beban, mempunyai amanat yang sangat mulia, menyebarkan, mengembangkan, memperkuat, memperluas agama Islam. Agama Islam harus kita pertahankan dengan madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Prinsipnya adalah tawassut dan tasamuh. Apa? Tawassut dan tasamuh. Gubernur Abdul Al-Mahdi kirim surat pada Imam Syafi'i, Syekh, saya ingin paham agama Islam dengan benar. Saya ingin paham syariat Islam dengan benar. Makanya saya ceritakan ini supaya kita juga benar, kan? Imam Syafi'i memanggil muridnya, namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Rabi', ta'al sini, ambil kertas, ambil pulpen. Naktub ar-risalah. Ayo kita nulis surat menjawab gubernur, membalas suratnya gubernur. Imam Syafi'i dikte, imla, berbicara, Rabi' nulis. Ternyata surat balasannya Imam Syafi'i kepada gubernur 300 halaman. Itulah ar-risalah lil Imam Syafi'i. Awal mula ada ilmu namanya ilmu usulul fiqh.
Kalau SAG nggak ngerti nih kalau SAG. Kalau sekolah pesantren kalau SAG nggak ngerti. Maklum sekolah perguruan tinggi Islam swasta masuk Jumat dan Sabtu, masuk sore, Jumat Sabtu, dosennya sering bolos, dianya apalagi. Langsung SAG sarjana al-gaib jadinya. Imam Syafi'i membalas suratnya Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi begini. Gubernur, kalau Bapak ingin paham syariat Islam, pertama harus paham Al-Quran. Harus paham apa? Al-Quran. Alhamdulillah pondok ini namanya Darul Quran. Awas kalau nggak sesuai dengan namanya. Jangan memalukan. Ada orang pemimpin ormas Islam baca Quran perentang-perentang, itu memalukan banget. Pakainya gamis, sorban, kafiru kufron. Memalukan, menjijikkan, mengerikan. Ustaz pakainya gamis, jubah, apa namanya, amamah, kafiru kufron. Itu santri 2 hari ini udah tahu itu salah itu. Nah. Pertama harus paham Al-Quran. Quran itu luar biasa, Bu. Banyak orang mendiam Al-Quran jadi lemes. Yang tadinya marah jadi hilang marahnya. Yang tadinya mau balas dendam gak jadi karena mendiam Al-Quran. Contoh, Sayyidina Umar mendengar adiknya Fatimah bintil Khattab dengan suaminya namanya Sa'id ibn Zaid ibn Nufail masuk Islam. Sayyidina Umar marah, datang ke rumahnya. Mendengar adiknya lagi baca Quran, Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa dan seterusnya. Sayyidina Umar yang tadi mau marah hilang marahnya, malah apa? Lemes. Tahu bahasa Jawanya apa? Bahasa Romnya apa? Umur apa? Malah minta apa tadi kamu baca, coba lihat. Yang kamu baca apa tadi? Mana kertasnya? Saya lihat. Paksa ambil baca. Setelah baca itu, Aina Muhammad. Di mana Muhammad sekarang? Di sana di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam lagi menggembleng para sahabat. Lari ke sana, ketok pintu. Sahabat ketakutan, Umar mau marah-marah ini. Begitu Nabi membuka pintu dengan tenang, Sayyidina Umar langsung masuk Islam. Kata Nabi, ini doa saya diijabah karena kemarin baru saja saya berdoa, Allahumma qawlil Islam bi ahadi Umarain. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu Umar. Kalau enggak Umar bin Khattab, Amr bin Hisham. Siapa itu? Siapa itu? Abu Jahal, namanya Amr bin Hisham. Allah menghendaki Umar bin Khattab yang Islam. Amr bin Hisham enggak. Kenapa Nabi doanya cuma ahadil Umar ya? Dengan Umaran itu, Umar, 2 Umar. Kesalahan Bupati Cirebon. Yang ketiga perempuan namanya Rara Santang atau Syarifah Mudaim, dinikah oleh Habib Abdullah Ahmad Khan dari India, punya putra Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah. Jadi adanya Syarif Hidayatullah itu cucunya Prabu Siliwangi karena mendengarkan Al-Quran dari Kutilang. Gak ada orang Islam dakwah masuk besok takbir, gak ada. Wali-wali itu kalau menyebar Islam, para ulama dengan mengajak Islam dengan santun, dengan memberi contoh yang baik, jujur, gak pernah bohong, orang senang. Gak ada wali masuk desa terus takbir, melari semua nanti itu. Malah gak masuk Islam malah. Jadi Jawa Barat bisa masuk Islam sebabnya Kutilang. Jawa Barat Islam semua sudah. Nah, kata Imam Syafi'i, kalau ente ingin paham Islam, harus paham Al-Quran. Tapi Al-Quran itu isinya macam-macam.
ada ayat muhkamah, ayat yang sudah jelas, terang benderang, tidak butuh ditafsiri. Contoh, qul huwallahu ahad. Dah enggak usah tafsir. Allah Maha Esa, Allah Maha Satu, Maha Tunggal. Ada lagi ayat mutasyabihah yang perlu tafsir karena masih samar maknanya, enggak jelas. Aula mastumun nisa, kalau suami punya wudu senggolan dengan istri batal. Nah, senggolan itu apa? Kalau kata Imam Syafi'i, sengaja atau tidak sengaja, syahwat atau tidak syahwat, kakek-kakek dan nenek-nenek batal wudunya. Kalau Imam Ahmad, Imam Maliki, kalau syahwat batal, kalau enggak tidak. Kalau Imam Ahmad, kalau sengaja batal, kalau enggak sengaja tidak. Kalau Imam Hanafi, asal tidak yang satu, enggak batal. Apa yang satu itu apa? Oh, kerjaan tiap malam lah, tahu lah. Jadi ciuman dengan syahwat pun tidak batal. Menurut Imam Abu Hanifah, namanya ayat mutasyabihah. Ada ayat mutlaqah, absolut. Ada ayat muqayyadah, terikat, terbatas. Yang absolut, ati'ullah wa ati'ur rasul, taat kepada Allah dan kepada Rasulullah. Wa ulil amri minkum, taatlah kepada pemerintah muqayyad. Taat kepada pemerintah kalau pemerintahnya baik, kalau tidak baik jangan ditaati. Namanya apa? Muqayyad. Kalau aku enggak, kalau baik baik, kalau baik. Jadi ati'ullah wa ati'ur rasul ayat mutlaqah. Kalau wa ulil amri minkum ayat muqayyadah. Ayat apa? Muqayyadah. Terikat, terbatas. Ada lagi ayat ammah umum, ada ayat khassah khusus. Apa ammah itu? Aqimus sholat. Contohnya saja ini. Wajib sholat. Siapa saja, di mana saja, kapan saja, selamanya wajib sholat. Ada ayat khusus. Nah ini harus tahu konteks turunnya ayat. Apa ayat khusus itu? Wajib perang. Walladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu au kaffiranna anhum sayiatihim wa ladkhilan. Jihad, membunuh dan terbunuh, langsung masuk surga, disambut bidadari cantik sudah telanjang, siap pakai. Apa usia? Kalau lagi perang, kalau lagi perang tuh, misalnya lagi perang, kita jangan diam saja, keluar. Negara Indonesia diserang, jangan diam, keluar dari rumah. Kalau lagi perang, itu lagi aman di bawah bom. Jadi kalau yang ngebom itu berarti tidak paham Quran, goblok. Karena ini ayat kosong, bukan ayat aman. Paham tidak? Nah, banyak lagi, banyak. Namanya apa sholat itu? Ada nggak di Quran? Nggak ada. Yakin? Pernah baca Quran? Pernah? Kalau paling yasin bolak-balik. Kalau baca Quran semua, jangan cuma Yasin dengan Waqiah, dengan Tabarok. Kita tidak menjumpai ayat yang mengatakan misalkan sholat itu 5 kali, namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Gak ada di Quran. Ada tidak? Yakin? Yakin. Awas kalau ada, awas. Ikutin jam gak ada, kalau ada awas. Makanya harus hadis. Karena adanya jihad, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, furidat alaikum khamsu maktubat, diwajibkan kepada kamu 5 kali sholat, al-zuhur, wal asr, wal maghrib, wal isya, wal fajr. Quran apa hadis? Oleh karena itu tidak cukup hanya Quran, tapi harus dengan hadis. Hadis pun ada 4 grade.
ada mutawatir marwahu jam'un an jam'in la yuhtamalu fihi al-kidb wal khata'. Ada hadis yang tidak mungkin salah, tidak mungkin lupa, tidak mungkin keliru. Ada hadis masyhur terkenal, ada hadis aziz baik, ada hadis ahad individual. Gini nggak akan paham kalau SAG nggak paham. SAG cuma untuk ngelamar jadi KUA, melayani orang kawin, talak, rujuk, kawin lagi. Ya penting sih harus ada, masa nggak ada. Pokoknya Menteri Agama soal itu nggak usah pintar nggak apa-apa. Menteri Agamanya sampai KUA-nya nggak usah pintar. Yang harus pintar ketua umum BNI harus pintar. Nah. Kenapa harus pakai hadis? Tadi rinci sholat berapa, namanya apa ada di hadis. Nah, sekarang caranya sholat apa? Caranya. Komponennya sholat, rukunnya sholat. Pernah nggak baca hadisnya? Kalau baca hadis sulit saya ngomongnya. Ada nggak di hadis? Nggak pernah baca hadis. Baca hadisnya cuma di kalender 6 lembar itu, ada hadisnya kan? Di kalender. Disuruh ceramah tiap malam, tiap hari ceramah. Hadis modalnya cuma 6 yang di kalender itu. Ada orang ceramah, wah Bukhari, wah Muslim. Saya tanya, Bukharinya juz berapa, halaman berapa? Waduh mohon maaf, saya ngambil dari kalender. Oh, Rawahul Almanak namanya Bukhari. Wah Bukhari gayanya, kita Bukhari aja nggak punya, nggak pernah lihat. Paling-paling ngutip dari kalender. Di kalender hadis cuma 6, ceramahnya tiap malam laku. Habis hadisnya untuk ceramah 1 jam, gantinya apa? Bakar gereja. Karena habis ilmunya, cuma 1 jam pindahnya ke situ, bakar gereja. Gitu jadinya. Karena ilmunya habis. Nah, caranya sholat, prakteknya sholat. Tidak ada dalam hadis Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Turmudi, Nasai, Ibnu Majah, Daraqutni, Darimi, Ibnu Huzaimah, Hambali, nggak ada. Kutubul Asyarah, kitab 10 hadis nggak ada. Gimana tulisan? Kita bisa sholat dari mana itu? Dari ijma'ul ulama. Dari mana? Ijma'ul ulama. Konsensus, kesepakatan ulama 4 tadi. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Sepakat sholat itu terdiri dari 17 komponen. Takbiratul ihram, niat, berdiri bagi yang mampu, baca Fatihah ketika berdiri, ruku, tumaninah, yang tidak, sujud, arkanus sholati sab'ata asyar. Kan itu kitabnya tuh. Bukan hadis. Jadi kalau ada orang di Jakarta, kalau di Lombok Timur nggak ada, paling di Bima adanya. Tidak usah taklid, langsung Quran hadis saja. Ada yang begitu kayak itu di sini? Nggak ada di Bima, ada di Bima. Di Lombok paling adanya itu. Tidak usah taklid, langsung saja Quran dan hadis. Dengarkan itu, dengarkan. Kemudian yang ceramah itu sholat. Habis ceramah sholat. Sholatnya ma'un. Nggak mungkin kita bisa sholat praktek kalau tidak pernah lihat orang sholat. Jadi ada orang belum pernah lihat orang sholat, nggak mungkin bisa. Walaupun sudah tahu teorinya. Apalagi haji, apalagi itu baru sholat contohnya. Nah, satu lagi, kias, analogi. Kalau Quran tidak menjelaskan hukumnya sesuatu, hadis juga tidak. Imam Syafi'i juga nggak ada pendapatnya. Barang-barangnya baru. Gimana hukumnya itu? Harus pakai contoh narkoba, sabu-sabu. Di Quran ada? Tidak ada. Halal apa haram? Yakin haram? Dari mana itu? Quran nggak ada itu. Ada aturannya? Inna sabu haram. Ada Qurannya? Tidak ada. Oh, berani ngomong haram? Yes. Di hadis ada kalau Rasulullah as-sabu haram. Tapi kita ini diadakan. Coba ibu bunyi. Kita ini sebenarnya tidak ada. Tapi kita ini diadakan. Oleh siapa yang adain? Diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lapal ada, itu ada, sudah ada.
Bahkan kita menggunakan lafal ada karena ada yang ada. Kita menggunakan lafal tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Gelas kosong yang tidak ada apanya? Airnya. Kosongnya ada kosongnya. Dompet kosong yang nggak ada apanya? Uang kosongnya ada kosongnya. Gelas kosong, yang kosong yang tidak ada isinya. Kosongnya ada. Jadi yang ada hanyalah yang ada karena tidak ada itu di Arab. Pulang bawa anak 4. Tapi alhamdulillah Pak Kuda Syihab, Pak Agil Munawar, Pak Gusdur, Gusmus bertahun-tahun di Arab seperti saya juga pulang bawa ilmu. Yang tak banyak sedikit lah. Pulang bawa ilmu. Tidak bawa jenggot. Silakan sekolah di Arab, tapi pulang bawa ilmu, jangan bawa jenggot. Karena apa? Budaya. Jenggot itu budaya. Melihara jenggot itu. Gamis budaya. Budaya apa? Bukan agama, budaya bukan agama. Seandainya Rasulullah lahir di Lombok, pakai sarung itu Rasulullah. Pakai baju batik atau celana lah. Seandainya saya lahir di Mekah, di Arab, dia pakai gamis. Karena gamis itu budaya. Abu Jahal pun ya pakai gamis. Sama Rasulullah. Oh budaya. Paham tidak? Emas yang besar. Saya lihat modelnya. Dimana kecil semua modelnya. Lemes. Kalau mau menang Lombok Timur, orang NU harus punya hima yang besar. Bupati harus NU, kepala pasar harus NU, dan Ramil harus NU, Kapolres harus NU, dan Dim harus NU, kepala kejaksaan harus NU, kepala pengadilan harus NU, yang jaga bioskop harus NU, tukang parkir. Paham tidak? Komandan Satpol PP, Hansip, Babinsa. Kalau mau asal niatnya baik, cara mendapatkannya baik, tujuannya ibtigha amardatillah, ridha Allah, itu namanya himmah, bukan kubulja, bukan ambisius, bukan. Nih, kalau ada kiai, apa faedahnya ini? Faedahnya apa ini? Satu lagi contoh, satu lagi nih. Syekh Abdul Hasan Asyadzili yang punya Hizb Nasr, lahir kota Syadzah, Tunis. Beliau gurunya namanya Abdus Salam bin Mashish. Abdus Salam bin Mashish gurunya Abu Madyan Al-Ghawth. Abdul bin Mashish kuburnya di kota Tikwan, Maroko. Kalau Al-Ghawth kuburnya di Wahran, Aljazair. Al-Hasyadzili kuburnya di Qubetra, Mesir. Beliau tiap hari pakainya ganti. Mahal. Merek Dormil itu harganya 13 juta Dormil itu. Sepatunya Hermes 42 juta. Kacamatanya Cartier 15 juta atau Saint Laurent atau apalah, atau Pirkandin. Nah, kopiahnya mahal. Minyak wanginya Bonain 14 juta satu botol. Bonain itu. Apalagi kendaraannya kereta politik pertama yang melawan penjajah di Arab, Partai Ba'ath. Partai apa? Sosialis, nasionalis, sekuler, nggak ngurus agama, nggak usah agama. Partai hanya partai politik, ingin melawan penjajah agar merdeka, nggak ngurus agama, sekuler namanya. Pendirinya namanya Mitchell Aflaq dari Damaskus. Kader-kadernya Saddam Hussein, Hafid Assad, Jamal Nasir, Muhammad Gaddafi, Jafar Meri, Habibur Reba. Jadi orang ini yang Jamal Nasir CS itu, ini orang aktivis, pejuang nasionalis, tapi bukan pejuang Islam. Paham tidak? Tapi di kita alhamdulillah Hashim Ash'ari mengatakan, man mata li ajli watonihi mata syahidan, wa man khana li watonihi halalun damu. Barang siapa mati demi negara, syahid, sama dengan mati membela Islam.